Cerita dimulai dengan Jiwo yang menghancurkan Evi hingga menjadi debu karena serangan yang ia lancarkan sangatlah kuat hingga menggetarkan seluruh alam semesta. Beberapa waktu setelah itu terjadi, sekarang Chronolife pun menjadi terang benderang. Keadaan di sana menjadi sangat damai karena tak ada lagi monster yang mengganggu semua orang yang ada di sana. Namun di sana juga ada seseorang yang berkata jika dirinya bosan dengan keadaan sekarang. Terlihat yang berbicara adalah Choco dan dia mengatakan jika keadaan damai seperti sekarang ini hanya membuat dirinya bosan. Ternyata Choco ini sedang berbicara dengan seseorang yang botak, yang dimana Choco mengatakan bahwa perkataannya tadi pasti disetujui oleh si botak. Si botak yang mendengar hal itu langsung terkejut, dan ternyata si botak adalah healer gila yang menghajar orang untuk membantu orang lain. Si botak pun di sana tersenyum dan dia mengatakan jika kedamaian seperti sekarang sangatlah baik karena mereka bisa bebas melakukan apapun. Choco yang mendengar hal itu merasa wegah dan dia mengatakan bahwa kedamaian seperti itu tidak ada tantangan sama sekali. Namun tiba-tiba di sana Choco pun terkejut karena ada orang-orang berisik di belakangnya. Terlihat orang-orang itu sedang terkejut ketika ia melihat sesuatu yang mereka perhatikan pada saat ini. Si botak yang melihat hal itu pun langsung tertawa dan ia berkata bahwa keadaan sekarang sepertinya sesuai dengan keinginan milik Choco. Choco dan si botak pun di sana langsung datang ke sana karena sekarang ia ingin melihat apa yang terjadi. Ketika melihat apa yang ada di hadapannya, Choco pun terdiam karena ia terkejut dengan apa yang ada di hadapannya itu. Terlihat di hadapannya sekarang ada langit yang berubah menjadi warna hijau dengan mata mengerikan yang ada di sana. Choco dan semua orang pun langsung terdiam karena mereka tidak tahu dengan apa yang ada di hadapannya itu. Terlihat mata itu sangatlah besar dan mata itu menatap ke arah tempat para player berkumpul di kota. Di sana semua player hanya bisa diam karena mereka berpikir bahwa Chronolife pasti akan mengalami kehancuran. Cerita pun sekarang berpindah ke dunia nyata di mana ada gedung yang menjulang tinggi. Dalam gedung itu terlihat ada Kyoka yang sekarang sedang ditemani oleh boneka santet berbentuk Jiwo. Kyoka di sana ingat ketika dirinya menangis dan mengungkapkan rasa miliknya pada Jiwo. Dan ketika mengingat hal itu wajahnya menjadi mengerikan dan dia berkata bahwa dirinya sangat malu karena hal tersebut. Kyoka memukul-mukul boneka Jiwo dan dia berkata bahwa perbuatan miliknya sangatlah memalukan. Kyoka pun ingat ketika dirinya mengatakan hal memalukan sambil menangis pada Jiwo dan hal itu langsung dicontohkan oleh kakaknya sehingga membuat Kyoka semakin ingin menghilang dari bumi. Kyoka pun langsung mengusir kakaknya dan dia berkata agar kakaknya itu pergi dan tidak mengejek dirinya lagi. Tapi di sana kakaknya pun menenangkan Kyoka dan dia berkata apakah Kyoka ini mau jika berkencan dengan Jiwo 3 tahun lagi. Kyoka pun di sana langsung terdiam ketika ia mengingat hal tersebut. Ia tahu bahwa Jiwo pasti akan ditahan ketika berpacaran dengan dirinya karena Kyoka ini sekarang masih di bawah umur. Kyoka mengatakan bahwa ia ingin berpacaran dengan Jiwo walaupun harus menunggu 3 tahun. Tapi di sana ia ingat jika Jiwo ini sudah bercumbu dengan Dewi sehingga membuat dirinya tersentak dan membuat ia sekarang sedih karena hal tersebut. Sambil memeluk boneka Jiwo, di sana akhirnya Kyoka pun hanya bisa menangis meratapi kesedihan milik dirinya. Ia berkata bahwa dirinya sedih karena Jiwo pernah begituan dengan Dewi. Kakaknya pun berkata bahwa itu hanya terjadi di dunia game, jadi semua hal itu tidak terjadi secara nyata. Ketika mendengar hal itu, Kyoka langsung sedikit tenang dan ia berkata jika perkataan kakaknya itu mungkin ada benarnya. Kakaknya pun di sana duduk di depan Kyoka dan dia berkata agar sekarang Kyoka berhenti menangis dengan keadaannya. Di sana kakaknya mengatakan jika Kyoka belum pernah login ke Chronolife kembali sejak kejadian Envy. Jadi sekarang ia pun menyuruh Kyoka untuk login dan bertemu dengan Jiwo daripada harus bermain dengan boneka milik Jiwo yang ia pegang. Saat Kyoka akan mengatakan akan login, tiba-tiba di sana bel tempatnya pun berbunyi. Kyoka dan kakaknya terkejut sekaligus bingung tentang siapa orang yang datang ke tempat mereka. Terlihat di luar sendiri sekarang ada seorang lelaki yang terus menekan bel tempat Kyoka berada. Ternyata lelaki itu adalah Jiwo yang sekarang memasang wajah sedih dan kurang bersemangat. Ketika melihat Jiwo yang datang, Kyoka dan kakaknya kaget bukan main. Sedangkan Jiwo di sana bertanya apakah Kyoka ada di dalam karena sekarang ia ingin meminta waktu Kyoka sebentar. Kyoka di sana bingung dengan keadaan sekarang dan dia langsung bertanya pada kakaknya secara perlahan. Kakaknya pun langsung berkata agar Kyoka tidak panik karena sekarang adalah kesempatan emas bagi Kyoka. Di sana ia pun berkata bahwa Jiwo datang ke sana karena peduli dan Kyoka harus segera menemuinya. Kyoka langsung bersemangat dan ia berkata bahwa dirinya akan melakukan hal tersebut. Di sana Kyoka pun langsung berniat menemui Jiwo, tapi tiba-tiba kakaknya langsung menghentikan langkah Kyoka. Di sana kakaknya berkata bahwa mengapa Kyoka malah memakai baju
tidur, padahal ketika akan berperang maka Kyoka harus menggunakan baju tempur. Kyoka pun langsung terdiam karena ia sedikit setuju dengan perkataan dari kakaknya. Terlihat Kyoka pun ngechat Jiwo dan ia berkata agar Jiwo menunggu sebentar. Jiwo sedikit bingung, ia bingung mengapa Kyoka tidak langsung keluar saja. Namun tiba-tiba di sana ia pun terkejut karena pintu kamar apartemen Kyoka mulai terbuka. Kyoka di sana datang secara perlahan, sedangkan Jiwo di sana berkata bahwa akhirnya sekarang Kyoka muncul juga. Namun tiba-tiba di sana mata Jiwo langsung tertuju pada sesuatu yang sekarang ada di hadapannya. Di sana di hadapan Jiwo ada Kyoka yang tampil cantik, dan di sana Kyoka juga muncul dengan wajah yang malu-malu. Sambil menatap Jiwo dengan mata indahnya, Kyoka pun langsung bertanya apakah sekarang mereka bisa pergi bersama. Jiwo hanya bisa diam saja, dan di sana ia pun mengangguk karena ia memang akan melakukan hal tersebut. Terlihat mereka berdua pun langsung pergi dari tempat itu, dan di sana Jiwo dan Kyoka langsung jalan bersama menggunakan mobil masa depan yang akan kita miliki nantinya. Jiwo dan Kyoka sendiri sekarang terlihat kaku karena mereka berdua merasa malu dengan keadaannya. Jiwo mencoba memecahkan suasana dengan bertanya beberapa pertanyaan, namun pada akhirnya mereka berdua canggung kembali karena memang ada sesuatu yang janggal. Jiwo pun di sana tersenyum dan ia berkata bahwa dirinya ingin bertanya tentang apakah perkataan Kyoka di Chrono Life itu benar. Kyoka yang mendengar hal itu langsung merasa ingin menghilang, namun Jiwo di sana malah bertanya jika Kyoka mungkin sedang bercanda karena tidak mungkin orang seperti Kyoka suka pada Jiwo. Kyoka yang mendengar hal itu di sana malah bertanya lagi apakah dirinya itu tidak terlihat serius ketika mengatakan hal tersebut. Jiwo yang malu-malu pun mulai berkeringat dingin, dan di sana ia pun langsung meminta maaf karena ia berpikir bahwa dirinya tidak mengerti dengan ketulusan milik Kyoka. Kyoka pun langsung memperhatikan Jiwo, dan di sana ia sedikit bingung dengan keadaan Jiwo pada saat ini. Kyoka mengatakan bahwa di dalam game Jiwo sangat percaya diri walaupun hanya menggunakan sempak. Tapi anehnya di dunia nyata Jiwo malah menjadi pemalu. Jiwo yang mendengar hal itu langsung teriak, dan di sana mobil mereka berdua pun tiba-tiba berhenti di sebuah tempat. Jiwo di sana berkata bahwa sekarang mereka sudah sampai dan mereka berdua bisa turun di sana. Kyoka yang melihat tempat itu langsung celengak-celinguk dan ia langsung bertanya tentang ada di mana mereka sekarang. Jiwo pun langsung berkata bahwa itu adalah tempat villa desa dengan satu kamar, yang dimana itu adalah rumah Jiwo tinggal hingga saat ini. Kyoka yang mendengar hal itu langsung berpikir bahwa tempat itu sempit dan juga sesak. Kyoka pun di sana bertanya, bukankah Jiwo ini tinggal di sebelah rumahnya? Jiwo pun mengatakan bahwa Jiwo adalah orang biasa dan Jiwo baru berpindah ketika ia pernah memberikan Indomie ke rumah-rumah. Namun sejak lahir Jiwo itu tinggal di tempatnya sekarang dan bukan di tempat mewah. Terlihat tempat Jiwo sekarang sangatlah kumuh dan bahkan tempat itu juga kecil. Jiwo pun langsung mengajak Kyoka untuk masuk ke dalam tempatnya itu. Lalu tiba-tiba di sana Kyoka pun langsung terkejut dengan keadaannya sekarang. Ia terkejut karena sekarang ia sudah berada di dalam ruangan milik Jiwo. Kyoka di sana deg-degan karena sekarang ia dan Jiwo berada di dalam satu ruangan yang sama. Jiwo pun berkata bahwa di sana tidak ada kopi, jadi mungkin ia akan membelikan Kyoka kopi. Namun di sana Kyoka pun meminta air keran saja dan ia langsung meminum hal itu. Jiwo sendiri di sana langsung menghela nafasnya, dan di sana Jiwo pun berkata bahwa sekarang ia ingin bercerita sesuatu pada Kyoka yang ada di hadapannya. Ketika mendengar hal itu, Kyoka langsung antusias dan ia mengatakan jika dirinya penasaran dengan cerita milik Jiwo. Jiwo yang mendengar hal itu pun langsung memasang wajah malu-malu, dan sambil menghela nafasnya lagi, Jiwo pun bersiap untuk menjelaskan kehidupannya. Jiwo berkata bahwa dulu dia adalah orang biasa yang hanya punya wajah dan badan standar. Jiwo juga sering sendirian karena orang tuanya berada di luar kota karena pekerjaan. Tapi meski begitu, Jiwo tidak merasa buruk ataupun sedih karena ia punya uang yang dikirim oleh orang tuanya. Namun sambil menangis, Jiwo mengatakan jika ia malah memutuskan bantuan ketika umur 20 dan ia memilih untuk bekerja paruh waktu. Jiwo pun akhirnya terus menjalani kehidupan seperti itu setiap hari. Namun semuanya mulai berubah ketika ia melihat game online yang bisa ia mainkan. Jiwo akhirnya memilih untuk bermain game online di warnet, dan di sana ia bermain Chrono Life seperti yang sering dimainkan oleh orang lain. Di Chrono Life, Jiwo bisa tersenyum senang karena sekarang ia seperti terlahir kembali dengan kehidupannya. Terlihat sekarang Kyoka pun sedikit terkejut karena ternyata karakter milik Jiwo itu diberi nama Peace dalam Chrono Life. Sambil memasang wajah malu-malu, Kyoka pun menjadi senang karena jika nama karakter ia dan Jiwo digabungkan, maka nama mereka akan menjadi Love and Peace. Ketika mendengar hal itu,
itu Jiwo pun sedikit kaget. Namun Kyoka di sana langsung menyuruh Jiwo untuk bercerita kembali. Jiwo pun di sana melanjutkan ceritanya, yang dimana ia berkata jika di dalam game ia bisa menjalani kehidupannya dengan bebas. Di dalam game Jiwo ini bergerak bebas dan rela melakukan apapun untuk kehidupannya. Bahkan ketika awal bermain game, Jiwo ini sering mencari masalah dengan beberapa orang yang mungkin lebih kuat. Terlihat di sana pun ada orang yang kesal pada perilaku Jiwo dan ia bersiap untuk menghajar Jiwo yang memang mencari masalah. Dengan cepat ia langsung memegang baju Jiwo dan ia berkata bahwa Jiwo adalah seorang pemula yang sangat sombong. Namun Jiwo di sana malah berkata jika orang yang ada di hadapannya itu adalah babi yang menyebalkan. Si babi itu pun langsung menghantam bebenguk Jiwo dengan kencang hingga wajah Jiwo hancur. Di sana si babi menghajar Jiwo habis-habisan dan hal itu biasanya sering terjadi pada Jiwo secara terus-menerus. Tak hanya itu, di game Jiwo juga tak bermain dengan benar dan ia selalu direndahkan oleh player lain yang kesal pada Jiwo. Jiwo pun akhirnya dikeluarkan secara paksa dari party mereka karena mereka merasa Jiwo tak berguna. Namun Jiwo dulu malah langsung memberikan jari tengah pada mereka karena ia tidak peduli. Jiwo berkata pada Kyoka bahwa ia selalu mengejek semuanya karena ia pikir bahwa game adalah untuk bersenang-senang dan bukan untuk hal lainnya. Kyoka yang mendengar cerita Jiwo di sana hanya bisa diam saja karena Jiwo mengatakan bahwa dalam game ia tidak peduli dengan pandangan dari orang lain. Jiwo pun di sana berkata apakah Kyoka akan kecewa karena ternyata Jiwo ini adalah pria yang sangat buruk. Namun Kyoka pun langsung mendekat ke arah Jiwo dan ia berkata jika dirinya tidak kecewa sedikit pun pada Jiwo yang ada di hadapannya. Kyoka di sana berkata bahwa sekarang ia senang karena Jiwo bisa memberitahu semua hal pada dirinya. Saat Kyoka mendekat, kakinya pun terkojot oleh sesuatu dan hal itu langsung membuat Kyoka terjatuh tepat ke arah Jiwo yang ada di hadapannya. Dengan wajah yang memerah, Kyoka berkata bahwa tadi ia jatuh karena tak sengaja menginjak stockingnya sendiri. Namun sekarang terlihat Jiwo dan Kyoka dalam pose yang awkward dan di sana Jiwo langsung bertanya apakah Kyoka baik-baik saja. Tanpa sengaja di sana Kyoka mendorong Jiwo dan langsung menindih Jiwo yang ada di hadapannya. Bahkan sekarang mulut mereka juga dekat hingga bisa saling bertukar oksigen. Namun Kyoka malah seperti banteng merah dan sekarang ia sedikit kehilangan kesadaran karena ingin mendapatkan kekuasaan. Jiwo pun di sana berkata bahwa sekarang Kyoka ini terlihat sedikit aneh dengan keadaannya. Kyoka sendiri di sana langsung memegang tangan dan juga bahu milik Jiwo dengan kuat. Jiwo mencoba bergerak, namun sayang di sana tenaganya tak kuat untuk melawan kekuatan milik Kyoka. Jiwo berkeringat dingin dan ia sedikit bingung tentang mengapa dirinya tak bisa bergerak. Ternyata hal itu adalah karena kekuatan Kyoka yang dimana walaupun ia punya tangan yang tipis dan ramping, tapi itu adalah tangan yang selalu latihan koreografi dari kecil sehingga memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dengan wajah yang malu-malu, Jiwo berkata agar sekarang Kyoka tenang terlebih dahulu dan memperhatikan situasinya sekarang. Namun tiba-tiba di sana mata Jiwo terbelalak ketika ia melihat apa yang ada di hadapannya. Di hadapannya sekarang ada Kyoka yang mengeluarkan air mata sambil memperhatikan Jiwo dengan mata birunya yang indah. Jiwo yang melihat hal itu langsung terdiam karena di sana ia sedikit bingung dengan apa yang akan terjadi sekarang. Kyoka sendiri di sana terus mendekat ke arah Jiwo dan di sana Jiwo hanya bisa terdiam di hadapan Kyoka saat ini. Wajah mereka berdua di sana semakin mendekat dan sudah bersiap untuk melakukan sesuatu. Namun tiba-tiba di sana setan muncul karena ketika berduaan memang orang yang ketiga datang pastilah setan. Jiwo yang melihat hal itu langsung ketakutan dan bahkan sekarang matanya hampir keluar karena melihat hal tersebut. Setan itu terus memasang wajah mengerikan dan ia berkata bahwa keadaan sekarang tak boleh terjadi. Namun ternyata setan itu adalah kakak Kyoka yang dimana sekarang ia tiba-tiba muncul. Kyoka dan Jiwo langsung mendekat karena di sana kakak Kyoka muncul di jendela dengan wajah yang sangat menyeramkan. Ternyata kakak Kyoka ini nangkel di lantai 3 dan di sana ia memperhatikan Jiwo dan Kyoka dari luar. Jiwo dan Kyoka sendiri langsung berpelukan karena mereka berdua takut dengan keadaan yang terjadi pada saat ini. Karena hal itu di sana Kyoka pun dimarahi habis-habisan oleh kakaknya tersebut. Di sana kakaknya berkata bahwa Kyoka ini sangat buruk karena ia berniat untuk melakukan hal buruk pada seorang pria. Kyoka yang mendengar hal itu langsung menjawab bahwa ia tak berniat untuk seperti itu. Kakaknya pun di sana mengatakan jika tadi Jiwo dan Kyoka melakukan yang parah, maka semuanya pasti akan berakhir karena Jiwo akan dikirim ke penjara. Ternyata di sana Jiwo juga dimarahi. Ia berkata bahwa seorang pria harus menjaga kesucian dan menjaga dirinya dari seorang wanita gila. Di sana kakak Kyoka pun berkata bahwa laki-laki itu harus dijaga dan bukan dirusak seperti yang akan dilakukan oleh Kyoka.
Ceramah itu pun terus berlanjut secara terus-menerus, dan sekarang cerita pun berganti ke rumah baru mereka yang menjulang tinggi. Terlihat di sana mereka bertiga pun sudah sampai ke tempat tinggal mereka masing-masing. Kakaknya di sana berkata agar sekarang Kyoka segera masuk dan tidak menunda-nunda lagi. Jiwo pun langsung melambaikan tangannya dan ia berkata agar Kyoka segera masuk dan berhati-hati. Kyoka yang melihat Jiwo seperti itu langsung menatap dengan tatapan indah milik dirinya. Dan tiba-tiba ia pun langsung memeluk Jiwo dengan sangat cepat. Jiwo yang melihat hal itu langsung terkejut dan memerah mukanya. Sedangkan Kyoka di sana terlihat senang dengan keadaan yang terjadi sekarang. Namun kakak Kyoka sendiri di sana kaget dengan kelakuan Kyoka. Sedangkan Kyoka di sana terus memeluk Jiwo dengan sangat erat di tempat yang sekarang kosong tersebut. Sambil melepaskan pelukannya di sana Kyoka pun berkata bahwa hari yang telah ia lewati bersama Jiwo tadi sangatlah menyenangkan. Dengan wajah cantiknya di sana Kyoka pun berkata bahwa sekarang ia akan pergi dan akan bertemu Jiwo lagi di Chronolife. Jiwo yang melihat hal itu pun langsung memasang wajah terkejut karena ia merasa senang dengan keadaannya. Kyoka pun langsung masuk ke dalam kamarnya, sedangkan Jiwo di sana hanya bisa terdiam dengan wajah malu-malu senang dengan keadaannya. Setelah masuk ke dalam kamarnya, di sana Kyoka langsung terdiam karena ia sedikit merasa malu. Wajah Kyoka di sana terus mengeluarkan keringat dingin karena ia merasa malu dengan apa yang telah ia lakukan. Sedangkan di hadapan Kyoka terlihat ada setan kakaknya yang sekarang memasang wajah seram karena melihat kelakuan Kyoka. Setan itu maksudnya kakak Kyoka itu di sana berkata bahwa tadi Kyoka ini malah memberikan sebuah pelukan pada Jiwo. Ia memperhatikan Kyoka terus-menerus dengan wajah yang sangat mengerikan. Dan di sana Kyoka pun langsung mencoba menjelaskan tentang apa yang sebenarnya tadi mau ia lakukan. Namun tiba-tiba di sana wajah kakak Kyoka menjadi senang dan ia berkata jika perlakuan Kyoka tadi tidak buruk. Kyoka yang mendengar hal itu pun menjadi tenang kembali setelah mendengar perkataan tersebut. Kyoka pun di sana langsung terdiam dan sekarang ia terdiam di hadapan alat untuk login kembali dalam Chronolife. Kyoka berpikir bahwa jika di dunia nyata tidak diperbolehkan melakukan hal aneh, maka di Chronolife ia pasti boleh melakukannya. Kyoka terus tertawa kecil dan ia berpikir bahwa hal itu mungkin bisa ia lakukan bersama dengan Jiwo. Di sana ia pun menggunakan alatnya lagi dan bersiap untuk login kembali dalam Chronolife. Kyoka langsung senang dan ia berkata bahwa perasaannya sekarang sama seperti pertama kali ia memainkan game. Sedangkan Jiwo sendiri sekarang berada di ruangannya dan di sana ia terdiam dengan keadaan. Jiwo di sana ingat ketika dirinya tiba-tiba dipeluk oleh Kyoka dan ketika mengingat hal itu, Jiwo langsung berbunga-bunga karena ia senang dengan keadaannya itu. Wajah Jiwo terus memerah dan ia terus ingat dengan semua perlakuan yang Kyoka berikan pada dirinya. Pada akhirnya di sana Jiwo pun langsung menggunakan alat VR-nya dan bersiap untuk login kembali dalam Chronolife. Saat login ke dalam Chronolife terlihat Jiwo tersenyum karena ia sangat merasa senang. Terlihat di Chronolife sendiri sekarang sudah malam dan di sana keadaannya masih damai. Urus pun muncul dan di sana ia langsung menyambut kedatangan dari Jiwo yang sudah datang. Jiwo yang melihat Urus pun langsung senang dan ia langsung menyapa Urus yang merupakan Ego Sword miliknya. Jiwo pun langsung menggemoy-gemoy Urus sehingga membuat player lain langsung merasa Jiwo dan Urus ini sangat menggemaskan. Saat Jiwo sedang melakukan hal tersebut dengan Urus, tiba-tiba muncul seseorang dan terlihat orang itu adalah Kyoka. Ketika Kyoka datang, Jiwo pun langsung terkejut. Kyoka sendiri di sana bertanya, apakah tadi Jiwo ini langsung login setelah selesai bertemu dengan dirinya. Ketika melihat Kyoka yang berkata seperti itu, Jiwo langsung memperhatikannya dengan wajah yang merah malu. Kyoka pun langsung menyapa Urus dan ia berkata bahwa mereka berdua sudah lama sekali tidak bertemu. Urus mengatakan bahwa ia dan Kyoka tak bertemu lagi setelah kejadian Envy sebelumnya. Sedangkan Jiwo di sana memperhatikan Kyoka dan ia berkata jika Kyoka ini adalah orang yang sangat cantik. Semua orang yang ada di sana pun menatap Kyoka dan hal itu berlaku bagi para wanita maupun pria yang ada di sana. Mereka menatap ke arah Kyoka karena Kyoka ini adalah seorang bintang cantik yang terus bersinar terang. Jiwo yang melihat hal itu pun langsung menatap bingung. Di sana ia bingung tentang bagaimana bisa seorang selebriti seperti Kyoka malah suka pada dirinya yang orang biasa. Namun tiba-tiba di sana ada orang yang berkata jika itu wajar karena Jiwo ini adalah orang yang cukup keren. Jiwo yang mendengar hal itu pun langsung berterima kasih atas kata-kata dari orang barusan. Namun di sana Jiwo langsung terdiam karena ternyata orang yang mengatakan dirinya keren adalah Star yang masih bocil. Kyoka yang melihat Star pun langsung datang ke arahnya dan langsung menyapa Star yang tadi datang. Star pun di sana langsung mengambil Urus dan di sana ia langsung memutar-mutarkan Urus dengan cukup kencang. Setelah selesai di sana Star pun datang ke arah Kyoka dan dia berkata jika Kyoka
Kyoka ini menjadi lebih cantik dari sebelumnya. Star di sana terus memperhatikan Kyoka dengan wajah cantik gemas yang dirinya miliki, dan karena hal itu Kyoka pun langsung sedikit salting dengan perlakuan Star sekarang. Star pun langsung memperhatikan Jiwo yang sekarang sedang bersama dengan Urus, dan sambil mendekat ke arah Jiwo, ia berkata bahwa Jiwo ini adalah seorang kakak yang licik karena bisa membuat Kyoka menjadi lebih cantik. Wajah Jiwo langsung memerah karena di sana Star terus mengompori Jiwo yang ada di sana. Setelah semua itu selesai, di sana Star pun berkata bahwa sekarang ada orang yang ingin bertemu dengan Jiwo dan juga Kyoka. Jiwo dan Kyoka langsung terkejut karena mereka sedikit bingung dengan siapa orang yang ingin bertemu dengan mereka berdua. Star pun mengatakan bahwa orang yang ingin bertemu mereka ada di penginapan yang dulu pernah mereka datangi. Dan di malam yang panjang itu, akhirnya Jiwo dan Kyoka pun langsung ikut dengan Star ke tempat di mana orang yang menunggu mereka berada. Kyoka di sana sedikit bingung dengan siapa orang yang ingin bertemu dengan mereka. Sedangkan Star di sana langsung mengajak mereka masuk ke dalam karena orang yang ingin bertemu sudah ada di sana. Mereka pun langsung membuka pintunya dan di sana terlihat sudah ada beberapa orang. Ternyata orang yang ada di sana adalah Lola dan juga Riot yang sudah menunggu kedatangan Jiwo dan Kyoka. Jiwo di sana senang karena ternyata sekarang Riot ini masih hidup dan tidak kenapa-napa. Jiwo pun bertanya tentang mengapa sekarang mereka disuruh untuk datang ke sana oleh Riot. Riot yang mendengar hal itu langsung menatap tajam dan ia berkata bahwa ia menyuruh mereka datang untuk bab terakhir dari Chronolife. Ketika mendengar hal itu, Jiwo langsung menatap tajam dan di sana Riot menjelaskan tentang surga, tempat para iblis berada, dunia manusia dan juga penjara bawah tanah terkuat yaitu sarang Urus. Ia berkata bahwa orang-orang yang memegang kekuasaan masing-masing wilayah sekarang sudah berada di sana. Ia mengatakan bahwa kekuatan mereka sekarang dibutuhkan agar bisa menghapus bab terakhir yang akan terjadi. Jiwo yang mendengar hal itu langsung berkata jika itu adalah omong kosong karena sekarang ia harus bekerja sama dengan semua musuh agar bisa menyelesaikan bos terakhirnya. Riot sedikit marah dan ia berkata bahwa sekarang mereka memang harus mendapat bantuan dari siapapun yang ada. Lalu tiba-tiba Riot juga menatap tajam karena sekarang ia lupa dengan orang yang paling penting. Ketika mendengar hal itu, Jiwo langsung terkejut karena ia bingung dengan siapa orang yang paling penting tersebut. Tangan Riot pun di sana langsung diarahkan pada pakaian Jiwo yang sedang dipakainya. Dan kalian tahu kan yang Jiwo pakai cuma sempak dan ya sekarang Riot sedang memegangnya. Bahkan Kyoka yang melihat hal itu langsung menganga karena ia terkejut dengan keadaan sekarang. Jiwo sendiri langsung memasang wajah absurd karena ia sedikit merasa aneh dengan keadaannya. Riot pun langsung menarik sesuatu dengan kencang sehingga membuat Jiwo berteriak. Riot pun mengatakan agar orang itu keluar dan berhenti berpura-pura tidak tahu. Riot mengatakan tentang daratan dingin di benua utara dan ia mengatakan bahwa sekarang sang penguasa binatang kuno yaitu Aventador sedang berada di sana. Terlihat Aventador muncul dari sempak Jiwo dan ketika melihat hal itu Jiwo langsung memasang wajah yang sangat-sangat kaget. Dengan wajah om-omnya itu Aventador pun langsung menyapa mereka dan ia berkata, aku bisa jelaskan. Cerita pun bersambung. Parah kali anjay, si Aventador muncul dengan keadaan yang sangat membingungkan ya guys ya. Dan ya untuk pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita memperhatikan sempak kita jangan sampai kotor ntar keluar kepala naga. Anjay, mungkin segitu saja. Saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.